Mungkin bisa kita lihat di slide-slide saya ini, ya. Saya lulus S1 di Universitas Diponegoro sudah lama, tahun 82, dan saat ini saya berhasil lulus S3. Saya saat ini bertugas di MRCCC Siloam Hospital Semanggi. Ya, oke, Andri, saya akan langsung saja ke topik yang tadi Anda sudah antarkan untuk para nasabah. Ya, tapi sebelumnya saya ingin menyapa dulu. Selamat sore para nasabah prioritas dari Standard Chartered Bank. Ya, saya akan berbagi sharing satu topik yang sedang hit saat ini adalah meningkatkan daya tahan tubuh untuk mencegah COVID-19. Ya, nah sebelumnya saya keluarkan data ini. Ini saya ambil data kemarin jam 16.30 tanggal 14. Penderita di Indonesia total sudah 4.839 kasus. Dan yang meninggal 459. Yang sembuh 426. Kalau melihat data ini kan sesuatu yang menjadi memprihatinkan kita, ya. Artinya ini virus menularnya sangat cepat, ya. Jadi COVID-19 itu sebenarnya adalah suatu infeksi yang disebabkan oleh virus. Nah, virusnya sama seperti virus lain, tapi dia sekarang ini virus yang baru. Jadi sebelum-sebelumnya belum ada, baru ini mulai dari Cina, ini akan mulai berkembang ke berbagai negara. Dan kita tahu penyakit virus itu belum ada obatnya sampai saat ini. Ya, nah penularannya bagaimana? Penularannya kita harus tahu yang pertama dari manusia ke manusia. Bisa juga ternyata dari hewan ke manusia. Ya, nah setelah kita tahu penularannya dari manusia ke manusia, dari hewan ke manusia, jadi kita nanti hubungannya dengan bagaimana nih cegahnya. Nah, gejalanya apa sih kalau orang sudah terkena COVID-19 ini, corona? Gejalanya persis seperti flu biasa. Artinya apa? Dia demam, dia ada batuk, ada pilek, ada sakit tenggorokan. Nah, yang berbahaya dari COVID-19 ini adalah infeksi virus yang menyerang tenggorokan, saluran napas kita bisa menurun ke paru-paru, akhirnya terkenalah yang disebut pneumonia, infeksi paru-paru. Ini yang menyebabkan bahaya pada orang yang sudah terkena COVID-19. Dan gejalanya bisa juga hanya berupa gangguan saluran cerna. Misalnya dia buang-buang air besarnya menjadi lebih sering, dikenal dengan diare, atau dia mual. Dan yang bikin repot kita adalah bisa tanpa gejala. Ini yang bikin repot. Kenapa bikin repot? Artinya orang tersebut membawa virus, tapi dia tidak ada gejala, sehingga dia tidak ada usaha untuk berobat, tapi dia bisa menularkan. Ini yang disebut carrier. Karena itu, untuk mencegah ini, itu sangat penting. Jadi penting dalam hal menangani penderita COVID ini adalah pencegahan. Itu yang utama. Nah, pencegahan ini sudah tentu berhubungan dengan kerentanan seseorang terhadap virus. Itu dipengaruhi oleh apa saja faktor yang berpengaruh. Pertama, genetik. Genetik itu ada orang yang memang daya tahannya lemah. Kemudian daya tahan tubuh, hubungannya ini sangat erat sekali. Kemudian usia, artinya apa? Orang yang terinfeksi virus corona pada usia yang lebih tua, itu lebih beresiko dibanding orang-orang muda. Kemudian kesehatan tubuh secara umumnya bagaimana? Nah, cara pencegahan ini yang utama. Lakukan yang namanya PSBB. Jadi kita PSBB itu
pencegahan dengan menjaga yang dikenal dengan social distancing. Ya, social distancing, kita harus menjaga jarak dengan orang-orang sekitar. Kemudian Anda harus rajin cuci tangan. Nah, yang berikutnya yang penting sekali adalah daya tahan tubuh Anda. Karena virus itu tidak akan membuat gejala atau menyerang tubuh seseorang kalau daya tahan tubuhnya kuat. Ya, kita masuk daya tahan tubuh nih, sesuai topik saya. Bagaimana daya tahan tubuh supaya bagus? Kan biasanya kalau penyakit-penyakit infeksi itu ada yang dikenal vaksinasi. Tapi sayangnya untuk COVID-19 ini, tidak ada vaksinnya sampai saat ini. Jadi yang utama adalah pola hidup Anda harus atur. Supaya apa? Supaya daya tahan tubuh kita super kuat. Ya. Nah, pola hidup itu harus bagaimana? Andre, kamu tahu nggak? Pola hidup yang bagus itu harusnya bagaimana? Menurut saya pola hidup yang bagus itu yang saat ini, terutama sekarang ya dok, kalau saya lihat ya dari cuci tangan sebetulnya. Terus? Nah dari cuci tangan sebetulnya ya udah. Kalau soal makan ya semakin sini kan makanan makin tidak digapai. Cuma tinggal dalam taraf memilih makanannya itu sih dok. Maksud saya sekarang paling simpel, banyak promo dan segala macam junk food tuh. Hati-hati karena sebetulnya menarik sih dok dari sisi pricing. Tapi apakah sehat ya? Ya sebetulnya itu yang perlu saya tanyakan juga sih. Hati-hati. Jangan main junk food aja yang murah, yang gampang ya. Jadi pola hidup saya akan bahas nih Andre. Jadi pola hidup itu Anda harus melakukan yang namanya pola hidup sehat dan bugar. Itu. Apa yang dimaksud dengan pola hidup sehat dan bugar? Saya singkat dengan 5S biar gampang diingat. 5S itu apa? S yang pertama adalah makan yang sehat. S yang kedua adalah berpikir harus sehat. S yang ketiga istirahat harus sehat. S yang keempat aktivitas harus sehat. Yang kelima lingkungan harus sehat. Nah, ini ada 5 nih Andre. Saya mau tanya lagi ke kamu. Yang paling penting yang mana Andre? Kalau saya melihat dari 5S sih, dok, coba dulu. Apa? Istirahat sehat itu jadi, Andre, yang penting adalah yang paling penting 5-5-nya penting. Kenapa? Karena kalau Anda cuma ngatur makan, tapi Anda stres, sekarang banyak orang stresnya, hati-hati ya. Jangan stres. Ya, Anda atur makan, iya. Anda jangan boleh stres juga. Istirahat juga harus cukup 6-8 jam. Aktivitas harus sehat, artinya kita harus tetap berolahraga. Dan terakhir lingkungan sehat. Lingkungan sehat itu polusi harus dihindari. Saya akan jelaskan satu persatu. Makan sehat. Makan sehat ingat dengan 4J. Apa 4J itu? Jumlahnya, jadwal makannya, jenis makanannya, dan cara masak. Urus masaknya bagaimana. Itu yang dikenal dengan 4J. Sekarang kita bahas satu persatu. Jumlah. Jumlah harus bagaimana? Kalau bicara jumlah yang mau kita makan, kita harus ingat gambar timbangan. Artinya apa? Harus seimbang tuh antara makanan yang dimakan dengan aktivitas kita sehari-hari. Kalau kita sekarang lagi tinggal di rumah terus stay home, ya, stay at home, Anda kan gerakannya lebih sedikit dibanding Anda bekerja, ya kan? Nah yang lucunya gini dok, kalau soal makanan promo banyak banget dok. Kemarin kita coba di rumah olahraga nih dok. Itu udah banyak. Nah informasi di YouTube olahraga dalam 3 menit olahraga, 5 menit olahraga. Nah intensitas olahraga itu cuma 3-5 menit, sisanya makan dok. Itu salah, itu keliru. Nanti saya akan jelaskan olahraga harus bagaimana ya. Saya lanjutkan dulu dengan jumlah harus seimbang. Karena kalau kebanyakan makan, hati-hati yang tadi olahraga 3 menit, makan Anda banyak. Bisa jadi kayak gini nih. Bisa jadi selesai stay at home, Anda akhirnya pada obesitas semua. Ya, dan ingat, obesitas sendiri merupakan faktor resiko
penyakit COVID-19 itu akan berkomplikasi menjadi lebih berat. Penelitiannya, di negara yang banyak orang-orang obesnya, angka kematiannya meningkat pada saat ini. Negara-negara yang terserang COVID-19. Ya, tapi makan juga nggak boleh kekurangan. Kalau kekurangan, kekurusan Anda, daya tahannya turun juga. Jadi jumlah harus seimbang sesuai dengan kebutuhan. Lanjut, jadwal. Jadwal makan harus bagaimana sih? Makan kan kebiasaan kita sehari 3 kali. Jadi kita makan, ada makan pagi, makan siang, makan malam. Jangan terus, terutama kaum ibu nih, merasa stay at home, nggak ada kerjaan, merasa nggak boleh makan banyak, malam dia nggak makan. Salah. Karena daya tahan itu dipengaruhi juga asupan makan kita dan jadwal makan kita. Makan harus 3 kali, kemudian di antara jam makan besar itu harus ada snack atau camilan. Ya, itu jadwal. Sekarang yang ketiga, jenis. Nah, ini jenis makanan, saya balik tanya lagi ke Andre. Andre, kamu sering dengar kan yang namanya healthy food? Ya. Apakah healthy food yang ada di gambar saya ini benar? Menurut Anda bagaimana? Ya, kalau yang sehat-sehat kan yang berhubungan dengan buah-buahan dan sayur-sayuran, Dok. Kalau melihat dari gambar ini sih ya kelihatannya sehat semua sih, Dok. Iya dong, itu buah-buah sama sayur-sayuran. Nah, buah sayur memang sehat, tapi tidak cukup hanya makan buah dan sayur. Kita harus bagaimana? Lihat gambar piramid ini. Di bawahnya itu sumber bahan makanan yang disebut karbohidrat. Ada nasi, ada jagung, ada kentang, ada roti, kemudian baru buah-buahan dan sayuran di atasnya. Setelah itu di atasnya lagi sumber protein. Ada gambar ikan, ada gambar telur, dan yang paling sedikit harus kita makan adalah apa? Gula. Gula pasir, gula Jawa, gula merah, itu nggak boleh banyak. Lemak, minyak, nggak boleh terlalu banyak. Ya, hati-hati, garam, terlalu asin juga tidak boleh. Dan harus diingatkan, Anda harus minum sehari minimal 8-10 gelas air. Kecuali sudah tentu pada orang-orang yang problem bermasalah di ginjalnya. Hati-hati. Ya, itu jenis. Nah, soal karbohidrat, pilihannya dari gambar ini yang mana? Nah, menurut kamu yang sehat, Andre? Jadi, dari gambar ini, yang sehat itu kalau pilih makan nasi, nasi merah. Ya, kemudian kalau Anda makan mie, jangan terlalu sering. Ya, karena dia itu terbuat dari tepung. Kalau makan mie, banyakin sayurnya. Kemudian ada kentang. Makan kentang dengan kulitnya. Sereal tapi sudah jelas tanpa gula. Ya, kenapa? Karena yang namanya karbohidrat sederhana, gula pasir, gula Jawa, gula merah, gula aren, roti putih, nasi putih. Nah, itu jelek bagi tubuh dan itu dapat menurunkan sistem imun kita, kemampuan sistem imunitas. Dok, jadi ya. Tadi saya agak penasaran dengan bagiannya mengenai pencegahan pola hidup daya tubuh manusia itu kan vaksinasi tadi yang slide sebelumnya. Nah sebetulnya itu saya penasaran deh. Apa namanya biasanya tuh corona itu menyerang tubuh bagian apa sih, Dok? Karena kan kalau misalnya kita lihat sebetulnya setiap manusia kan punya sistem imunitas sendiri-sendiri nih. Kenapa kita banyak yang kalah sama virus yang kayak gini, Dok? Ya gitu. Ya, jadi ini vaksinasi sampai sekarang belum ketemu, belum ada vaksinnya. Lagi diteliti, satu saat akan ada. Nah, bagian tubuh mana yang terserang? Yang pertama terserang adalah saluran napas. Artinya apa? Hidung, tenggorokan. Makanya kan dalam saran-saran yang dikeluarkan oleh para dokter, cuci tangan, jangan memegang muka. Tujuannya apa? Kalau di tangan kita ada virus, kita tidak memudahkan virus masuk melalui saluran napas kita. Jadi yang pertama diserang itu saluran napas.
saluran napasnya yang bahaya, dia akan menyerang paru-parunya akan rusak. Nah, ini yang bisa menimbulkan kematian pada orang penderita corona ini. Ya, saya lanjut. Jenisnya itu karbohidrat. Kemudian protein. Protein harus kita makan dan ini sumber bahan makanan untuk sistem kekebalan tubuh kita. Sistem imun kita, protein itu penting. Jangan sampai Anda kekurangan. Protein, ingat, ada protein hewani, ikan, ayam, putih telur. Ada protein nabati, kacang-kacangan, tahu, dan tempe. Itu sumber protein. Kemudian lemak. Lemak kita harus ingat, Dre. Ada lemak jenuh dan lemak tidak jenuh. Yang nggak boleh itu lemak jenuh. Lemak jenuh itu lemak yang kalau kita makan bisa meningkatkan kadar kolesterol kita, bisa meningkatkan trigliserida darah kita. Ya, minyak lemak jenuh yang boleh adalah minyak kelapa yang dikenal dengan virgin coconut oil. Nah, itu bagus buat sumber energi, bagus buat energi sel-sel imun kita. Nah, lemak yang jahat itu ada kolesterol, adanya di mana? Di seafood, di jeroan, di daging yang berlemak, dan di kuning telur. Saya ingin tekankan dulu ya. Enak semua tuh, Dok. Hah? Enak. Enak kan cuma di mulut, Dre. Mulut itu hanya 5-7 cm. Setelah itu masuk ke dalam, berbahaya. Iya. Saya ingin ingatkan kepada para nasabah prioritas ini, saat kondisi seperti ini, tadi kan saya bilang penularan bisa dari hewan ke manusia. Jangan pernah makan makanan yang mentah. Ya, jadi yang hobi makanan Jepang yang mentah itu ya, seperti sushi, sashimi, jangan dulu sekarang. Karena itu bisa ditularkan dari bahan makanan mentah. Kemudian ada lemak yang tak jenuh. Ini lemak yang sehat. Apa? Omega 3, omega 6, omega 9. Omega 3 seperti yang digambar saya, banyak-banyak makan ikan, tapi matang. Ya, omega 6 dari jagung, minyak kedelai, dan omega 9 olive oil atau buah alpukat. Tapi omega 9 ini ya, olive oil bukan untuk menggoreng. Kamu Andre di rumah pakai olive oil nggak? Pakai, Dok. Buat apa? Buat goreng. Nah, itu salah. Karena begitu dia digoreng, dia akan rusak. Kalau rusak, dia menjadi yang disebut asam lemak trans. Asam lemak trans itu asam lemak yang mudah melekat di dinding pembuluh darah yang ujung-ujungnya terjadi sumbatan. Dan lemak trans ini akan menurunkan sistem imun kita juga. Hati-hati. Ya. Lanjut. Ini yang penting nih. Tadi kan sudah karbohidrat, jenis makanan, udah protein, sudah lemak. Masuklah ke buah dan sayur. Kenapa saya bilang ini penting? Karena di buah dan sayur tinggi kandungan vitamin, mineral, dan tinggi akan antioksidan. Antioksidan itu ada di mana? Di sawarna buah. Kalau Anda lihat di sini gambar, ada bawang putih. Ya, tadi apakah bawang putih menyembuhkan penderita COVID-19? Tidak. Ya, saya jawab tadi tidak. Bawang putih itu kalau diminum secara teratur, beberapa orang mengatakan meningkatkan daya tahan tubuh, tapi bukti penelitiannya belum clear. Ya, jadi kalau mau makan bawang putih itu memang ada antioksidan, tapi nggak bisa cuma bawang putih. Semua buah, sayur harus kita makan. Berapa banyak? Harus makan minimal 6 porsi buah dan 3 porsi sayur. Itu minimal, dan buah dan sayurnya harus apa? 6 porsi, 6 macam, 6 warna. Sayur juga 3 porsi, 3 macam, 3 warna. Kenapa begitu? Karena di satu warna kandungan antioksidannya. Jadi memang benar tadi di gambar pertama kan keluar buah-buahan dan sayuran itu sehat, tapi makan bukan hanya itu. Untuk daya tahan harus lengkap. Lihat di gambar piring ini, 1/4 piring karbohidrat yang kompleks, nasi merah. 1/4 sumber protein. Setengah piringnya itu terdiri dari buah dan sayur. Ya, jadi
memang buah dan sayur menyehatkan, tapi jangan lupa ada karbohidrat dan ada protein serta ada lemak. Cuma lemak, lihat yang di tengah, sedikit sekali ya. Kemudian itu kan dari bahan makanan. Yang lagi ngehit lagi sekarang, banyak orang minum vitamin, sehingga vitamin di luaran ini susah sekali. Apakah ini benar? Iya, dalam kondisi seperti ini perlu kita tambahkan. Pertama, vitamin C. Vitamin C itu sangat perlu buat apa? Buat daya tahan tubuh. Kemudian apalagi? Vitamin D buat sistem imun. Tapi kalau minum vitamin D itu harus apa? Kita harus rajin berjemur. Karena dengan sinar matahari, dia akan mengaktifkan si vitamin D yang kita makan itu. Nah, nanti akan menjadi vitamin D yang bagi tubuh kita. Ya, dosisnya bagaimana? Beberapa teori mengatakan kita harus mengkonsumsi vitamin D 1000 international unit sampai 2000 international unit. Yang penting lagi vitamin apa buat sistem imun? Vitamin E. Vitamin E ini adanya di mana? Di kecambah, ya. Kemudian di biji-bijian, itu semua vitamin E. Vitamin E ini kalau dalam bentuk suplemen, kita harus mengkonsumsi berapa banyak? Kita mengkonsumsinya 200 international unit sampai 400 international unit. Jadi penting vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan asam lemak omega 3 yang tadi saya bilang dari ikan. Kalau mau minum suplemennya juga omega 3, silakan Anda minum. Nah, itu makanan yang harus kita makan. Yang harus dihindari apa saja? Ini, gambar ini nih. Yang nggak boleh. Makanan instan. Tadi kamu ngomong kan? Ada makanan instan, kemudian ada junk food. Di gambar ini semua ada. Jadi hati-hati, jangan hanya karena praktis, murah, terus menurunkan sistem imun kita. J yang keempat, jurus masak. Ingat, tidak digoreng. Ya, Anda bisa mengukus, merebus, pepes, panggang, dan kuah. Kalau menumis masih boleh, tapi tumisnya minyaknya belakangan. Jadi wajan tanpa minyak, kasih air sedikit, masukkan bawang putihnya, sayurnya masuk, bumbu bebas, silakan bumbu masak silakan. Setelah terasa Anda cicipin ini enak, kita angkat, taruh piring, baru olive oil yang Anda punya itu Andre di dressing, disiram di atas makanan itu. Jadi olive oilnya tidak rusak. Itu S yang pertama, makan sehat. Berpikir sehat apa? Kendalikan stres. Kita jangan terlalu stres menghadapi corona ini. Ya, kita selalu positive thinking bahwa kita bisa melewati masa sulit. Itu penting. Akan meningkatkan sistem imun kita. Kemudian istirahat. Istirahat sehat itu berapa lama sih kita harus tidur? Harus cukup. Cukup itu berapa? 6-8 jam. Jangan kurang tidur dari 6 jam ya. Itu akan menurunkan sistem imun kita. Dan growth hormone kita, kalau tidur kita cukup, dia akan dilepaskan di dalam tubuh growth hormone ini yang akan meregenerasi sel tubuh kita, termasuk regenerasi sel-sel imunitas. Kemudian aktivitas sehat. Nah, ini aktivitas sehari-hari. Anda walau di rumah, Anda harus banyak bergerak. Jangan malas, jangan hanya duduk saja, jangan telunjuknya yang kerja, nyuruh orang, jangan. Ya. Kemudian apalagi olahraga. Olahraga harus teratur. Tadi kamu bilang olahraga cuma 3-5 menit. Itu keliru. Memang benar olahraga untuk menjaga sistem imun nggak boleh berlebihan. Ingat itu. Kemudian seks, aktivitas. Seks lakukan secara rutin, sesuai kebiasaan. Olahraga. Nah, dari gambar ini, Andre, kira-kira mana yang menurut Anda menjadi pilihan untuk menjaga sistem imun kita? Paling kiri sih, sekarang. Kiri, jalan di tempat, jalan. Iya, bukan lari ya. Bukan ya, jalan. Intensitas tinggi, ingat. Ya, dalam menjaga sistem imun, Anda nggak boleh olahraga berlebihan. Jangan waktunya lama, terus intensitasnya tinggi.
tapi olahraganya paling tidak 30 menit. Jadi kalau Anda bilang tadi 35 menit, itu keliru besar. Ya, ingat, kenapa banyak pemain sepak bola kok bisa terserang COVID-19? Pemain sepak bola dunia. Kenapa? Karena dia olahraganya berlebihan. Kenapa? Karena dia kan mau berprestasi, dia lupa dalam kondisi seperti ini. Olahraga berlebihan pasti akan menurunkan sistem kekebalan tubuh kita. Nah, ini yang nggak boleh. Lihat tuh, lari sampai tampar mukanya seperti ini, dari menjen-menjen gitu, lari kencang, itu nggak boleh. Ya, nah lingkungan sehat apa? Hindari polusi. Maksudnya apa? Yang paling dekat ada di rumah apa? Jangan merokok. Merokok itu akan menurunkan sistem imun kita, sistem kekebalan tubuh kita. Jadi 5S sudah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya COVID-19 kita harus melakukan yang namanya PSBB. PSBB itu menjaga jarak, menjaga ketemu orang, jangan terlalu dekat, dan Anda harus pakai masker. Kemudian Anda harus rajin cuci tangan dan meningkatkan daya tahan. Ini semua langkah yang disebut dengan pencegahan. Daya tahan tubuh kita lakukan yang namanya makan sehat, berpikir sehat, istirahat sehat, aktivitas sehat, dan lingkungan harus sehat juga. Oke. Ya. Saya kira itu, Dre. Wah, Dan keren. kita pasti menang. Saya tertarik tuh sama yang aktivitas tuh, antara olahraga poin 2 sama yang poin 3 tadi, Dok. Ya. Terus keren nih untuk tips and triknya. Jadi sekarang saya langsung kepikiran nih harus menjaga makan saya di saat seperti ini, Dok. Karena ya apalagi hobi kalau nggak makan. Di rumah isinya kalau nggak masak ya makan, gitu kan. Oke, Dok, kita sudah punya banyak nih pertanyaan-pertanyaan dari silakan. sahabat kita. Kita nanti pertanyaan akan kita bagi jadi 2 sesi ya, Dok ya, untuk sore hari ini. Jadi kalau misalnya yang kita sudah pilih untuk pertanyaan-pertanyaan akan langsung kita bahas. Oke, pertanyaan pertama nih, Dok, cuma kotaknya nasabah mungkin nggak saya sebutkan. Oke, pertanyaannya adalah yang pertama, apakah virus corona bisa menular melalui telinga, Dok? Selama ini hanya selalu disebutkan via mata, hidung, dan mulut. Apakah bisa lewat telinga, Dok? Silakan, Dok. Ya, jadi gini, apakah bisa melewati telinga? Ya, tidak. Dia menularnya melalui cairan seperti di mulut, ya, saluran hidung, saluran napas, itu melalui selaput lendir. Jadi dia itu akan berkembang pesat di selaput lendir. Kalau telinga kan kita kering, sama aja kayak di tangan kita sebenarnya. Ya, nah dia akan menularkan ke orang tersebut kalau dia misalnya tangannya terkontaminasi dengan virusnya, ada virusnya. Terus dia korek-korek kuping, habis korek-korek kuping dia pegang hidung, pegang mulut, akhirnya itu virus masuklah ke saluran napas kita. Itu yang bisa menyebabkan tertular. Oke, Dok, thank you, Dok. Semoga menjawab ya nasabah yang tadi barusan bertanya mengenai penularan melalui telinga. Oke, pertanyaan kedua ini dari Kota Bandung, Dok. Pertanyaannya adalah, apakah ada makanan-makanan tertentu yang sebaiknya dihindari saat COVID-19 ini? Nah, makanan disarankan untuk mencegah terjangkitnya COVID-19 itu apa sih? Ya, makanan-makanan yang harus dihindari seperti tadi slide saya, apa? Daging yang diolah, seperti sosis. Ya, atau makanan yang diolah dimasukkan dalam bentuk kaleng, ya, itu akan menurunkan sistem imunitas. Jadi Anda akan lebih mudah terserang penyakit. Kemudian apa? Junk food, yang tadi Andre katakan, mau gampang kita tinggal pesan. Junk food kan banyak. Junk food itu makanan-makanan apa? Namanya junk food. Dia lebih banyak lemak jahat, dia lebih banyak gula, karena biasanya junk food itu tepungnya tinggi. Dan dia tidak ada sayur, tidak ada buah. Hati-hati, itu makanan yang bisa menurunkan sistem imun. Jadi makanan yang bisa menularkan apa? Makan mentah. Jadi bahan makanan yang mentah tidak dimasak,
itu kalau dia terkontaminasi virus, virusnya akan masuk bersama makanan itu. Nah, makanan yang dapat meningkatkan daya tahan apa? Yang tadi saya bilang, 4J. 4J itu jumlahnya harus sesuai kebutuhan kita. J yang kedua itu jadwal makan, jangan pernah skip jam makan. J yang ketiga itu jenis makanannya harus lengkap. Ingat, dari bahan makanan lengkap ada karbohidrat yang sehat, sudah tentu, yang mengandung serat, yang tadi saya katakan nasi merah, roti gandum, kemudian apalagi kecuali karbohidrat harus cukup protein. Jangan Anda menghindari makan ayam, makan putih telur. Jangan, harus lengkap, ada sumber protein hewani, ada protein nabati. Nabati apa? Nabati tahu, tempe, kacang-kacangan. Tapi ingat, semua harus dimasak. Kemudian lemak. Lemak harus dimakan, lemak yang sehat. Lemak sehat itu apa? Yang tadi saya katakan, omega 3 di ikan, ya. Kemudian omega 6 di kedelai atau jagung, kemudian omega 9 di olive oil atau di buah alpukat atau minyak canola. Tapi itu bukan untuk menggoreng. Karena begitu digoreng rusak menjadi trans fatty acid. Itu yang tidak boleh bagi tubuh kita, akan berpengaruh terhadap sistem. Oke, thank you. Dok, ini ada pertanyaan yang tadi yang seperti kita bahas mengenai persepsi yang berbeda nih, Dok. Ini pertanyaan dari salah satu nasabah cabang Satrio. Mengenai matahari UV. Ini ada yang bilang jam 10, itu yang bagus. Ada yang bilang jam 10 itu sangat terik. Sebenarnya jam terbaik untuk matahari untuk kita berjemur itu jam berapa sih, Dok? Jadi ini gini. Ini berjemur, orang-orang banyak salah nih. Dia pikir dengan berjemur, virus yang ada di permukaan tubuh kita, misalnya kalau kita ada virus yang melekat di tubuh kita, itu akan mati. Enggak. Dia akan mati kalau suhunya di atas 58 derajat Celcius. Anda berjemur, ya, kalau berjemur sampai terik sekali, misal jam 12, dan waktunya lama, itu justru bahaya. Bahayanya apa? Kalau di atas jam 10 sampai jam 2 kita berjemur terlalu lama, itu bisa menyebabkan kanker kulit. Ya. Kalau pagi hari di bawah jam 10, jam 7, jam 8, kan enak tuh. Itu akan masuk ultravioletnya, disebut ultraviolet A. Itu akan masuk ke dalam sel kulit kita dalam, akan merusak kolagen, akan terjadi penuaan dini. Kita juga nggak mau kan? Tapi berjemur itu gunanya untuk mengaktifkan vitamin D yang ada di dalam tubuh kita. Terutama dia ada di bawah kulit. Dengan vitamin D aktif, vitamin D merupakan satu vitamin yang berpengaruh terhadap sistem imun. Jadi, vitamin D kalau kita berjemur, itu akan aktif. Tapi kan pertanyaannya tadi kamu bilang mau jam berapa nih yang sehat? Yang sehat, ultraviolet B di jam 10. Antara jam 10, jam 11, tapi nggak usah lama-lama. Cukup 10 menit atau maksimal 15 menit. Atau untuk yang warna kulitnya putih, Anda berjemur, ya. Dan berjemurnya ingat, nggak perlu sebadan. Cukup lengan dari siku sampai ujung jari. Anda kenakan matahari, dan itu tidak perlu lama-lama. Kalau Anda kulitnya putih, begitu timbul bercak-bercak merah. Kan orang kalau kejemur timbul merah tuh, bercak-bercak, bintik-bintik. Itu udah cukup sebenarnya. Jadi, biasanya timbul setelah berjemur antara 7 sampai 10 menit udah timbul. Jadi, berjemur nggak usah lama-lama, tapi jam 10. Tapi jangan Anda berjemur di jam 12 siang, terus setengah jam, ya, dan berjemurnya rame-rame lagi. Hati-hati, ya. Jadi apalagi kulitnya hitam ya, Dok ya. Kalau berjemur kulitnya hitam makin hitam. Jadi virus takut lihat orang hitam. Ini kulitnya hitam memang harus lebih lama. Terpaksa seperti sawo matang atau hitam, dia harus 15 menit sampai 20 menit. Tapi jangan jam 12 siang, ya. Karena tujuannya adalah hanya ingin mengaktifkan vitamin D. Untuk apa? Untuk meningkatkan daya tahan. Bukan untuk membunuh virus, enggak.
Oke, dok, ini ada yang menarik pertanyaan dok dari Kebon Jeruk dok. Apa? Pertanyaannya adalah, apakah coronavirus itu bisa menular melalui ASI? Bolehkah si ibu menyusui yang terpapar virus corona tetap menyusui anaknya? Jadi kalau ibu itu kena corona, dia masih punya anak yang menyusui, itu masih boleh nggak dok? Silakan dok. Jadi gini, prinsip kalau kita ingin mencegah corona, harus physical distancing. Artinya apa? Menjauhi dari orang yang terkena virus. Ya, orang yang terkena virus harus diisolasi. Sementara dia tidak boleh menyusui dulu. Kenapa? Dengan menyusui, ya si bayi dia akan menghisap payudara si ibu, itu di kulit payudara itu kemungkinan ada virusnya. Bagaimana disuasinya? Apakah ada virus? Tidak ada. Jadi bagaimana? Satu-satunya jalan, ya kita harus memompa. Tapi sebelum memompa, permukaan dari susunya, kemudian sekitar payudaranya harus dibersihkan dulu. Dipompa, baru dikasihnya setelah kita pindahkan ke dalam botol. Dan ingat, salah satu mencegah berpindahnya virus ke orang lain adalah physical distancing, menjaga jangan dekat. Kalau menyusui kan menempel di tubuhnya. Hati-hati, itu berbahaya. Nanti bayinya akan tertular. Oke, sip, thank you dok. Ini lagi dari Kebon Jeruk lagi nih dok. Ya. Bagaimana meningkatkan imun anak-anak pada saat pandemi COVID-19 ini? Padahal anak-anak tidak mau minum jamu. Makasih. Berarti jamu nih, clue-nya jamu. Jadi gini, kalau anak nggak bisa minum jamu, ya sudah jangan paksakan. Kan saya bilang yang penting adalah makan. Ingat 4J. Jadi anak itu makannya jumlahnya harus cukup, jadwal makan teratur, dan ingat anak-anak harus ada cemilan atau snack di antara jam makan. Kemudian yang ketiga, jenis makanannya harus lengkap dan jangan makan makanan yang instan. Mau gampang nih, ambil aja yang di kaleng, dibuka, dimasak sebentar, disajikan. Jangan, kita harus makanan yang fresh, kemudian harus lengkap, ada karbohidrat, seperti tadi saya bilang karbohidrat yang kompleks, tinggi serat, kemudian ada protein terutama untuk anak, kecuali untuk daya tahan anak pertumbuhannya. Dalam suasana COVID ini juga anak harus tetap tumbuh. Kemudian lemak yang sehat, dan anak kita dilatih banyak makan buah, makan sayur, ya. Kalau dia kesulitan bisa Anda di jus, jadi hanya sari buahnya saja, ya. Karena dengan sari buah kita sama juga memasukkan vitamin, mineral, zat warna, dan cairan dari buah. Jadi untuk anak-anak tetap kita menganut makanan yang sehat, ya. Oke, dok, tadi bicara mengenai sayur dan buah, ini pertanyaan selanjutnya itu nyambung nih dok. Tapi beliau nasabah hanya menyebutkan nama, saya nggak bisa sebutin namanya dan cabangnya nggak disebutin, nanti mungkin bisa diverifikasi. Oke, katanya harus makan banyak buah dan sayur daripada daging. Apakah benar menjadi vegetarian bisa membuat tubuh imun terhadap virus corona? Nah, buah dan sayur dikatakan harus dicuci terlebih dahulu nih sebelum masuk ke kulkas. Ya. Benarkah teori ini dok? Ya. Dengan apa kita mencuci sayur dan buah ini? Sabun, cuka, atau garam? Ya, silakan dok. Ini pertanyaan yang bagus sekali dari nasabah. Ini harusnya Anda kasih door prize nih. Iya, siap. Ya. Siap. Udah catat dok. Ya, catat. Jadi buah dan sayur itu memang kalau kita beli, kita harus cuci dulu. Cara nyucinya gimana? Kita cuci dengan air mengalir dulu. Kemudian kita masukkan ke dalam cairan apa? Ada sabun buah, sekarang kan banyak. Kemudian bisa air garam, bisa air cuka. Setelah dicuci, kita siram lagi, cuci lagi dengan air mengalir, air pump. Sudah bersih, kita lap kering, kita keringkan, baru masuk kulkas. Atau yang mau langsung dimakan, silahkan dimakan. Ya, jadi makanan itu harus ingat, harus bersih sebelum Anda simpan. Tadi yang pertama apa tadi? Tadi yang bertanya itu sebetulnya mengenai sayur nih. Sebetulnya sayur sama buah bagus dari daging. Jadi apakah daging nggak perlu dimakan? Makanan buah sayur itu keliru. Karena di dalam buah dan sayur itu kandungan proteinnya sangat rendah.
Jadi harus masuk yang namanya protein hewani. Dari apa? Dari ayam, dari ikan. Kalau mau makan daging, daging tanpa lemak, ya. Kemudian dari putih telur, tapi jangan keseringan makan daging merah ya. Karena kalau keseringan nanti dia bisa memicu kanker usus besar, ya. Nah, jadi protein harus kita makan. Pertanyaannya tadi kan bagaimana kalau vegetarian? Ya, vegetarian itu ada berbagai macam jenisnya, Andre. Ada yang vegan, vegan itu murni vegetarian. Artinya dia sama sekali tidak makan bahan makanan yang dari hewani. Nah, kalau yang seperti ini harus makan dari protein nabatinya, dari apa sumbernya? Kacang-kacangan. Kacangnya cuma dalam sehari harus makan agar lengkap asupan asam amino untuk bentuk protein adalah harus 5 macam kacang, 5 porsi. Jadi ada kacang merah, kacang bokor, kacang hijau, kacang panjang, ya. Semua pokoknya harus 5 macam. Di antara 5 ini harus ada 1 kacang yang paling bagus kandungan proteinnya. Apa? Kacang kedelai. Ya, kalau Anda termasuk vegan, harus seperti itu asupan proteinnya. Tapi kalau Anda tidak vegan, misalnya semi vegetarian, itu masih boleh makan putih telur. Silakan. Jadi makan buah, sayur harus banyak, tapi bukan hanya makan buah sayur. Daya tahan tubuh Anda juga akan menurun. Kenapa? Karena sel imun kita, sel daya tahan tubuh sangat penting asupan protein. Protein yang kualitasnya baik adalah protein hewani. Kalau terpaksa harus vegan, silakan makan sumber protein dari kacang-kacangan, tapi harus 5 macam kacang, dan salah satunya harus selalu ada makan kedelai. Itu. Oke, dok, thank you dok. Nah ini sekarang kelihatan dari Basra, Surabaya Basra nih. Dok, ya. Jika saya berolahraga sebagai pola hidup yang sehat, tetapi kenapa kok dilarang untuk olahraga di luar, padahal sudah melihat social distancing? Apakah ada kemungkinan COVID menular lewat udara nih dok? Bagaimana pencegahannya? Ya, jadi gini, apakah COVID, ini pertanyaan memang banyak orang nanya ke saya. Apakah COVID ini ditularkan melalui udara? Tidak. Ya, COVID itu ditularkan melalui droplet. Droplet itu kita ngomong nih, kalau saya berhadapan dengan Anda kurang dari 2 meter, ya, itu dropletnya bisa Anda hirup. Makanya dianjurkan pakai masker. Droplet itu semburan dari air liur kita. Nah, di udara gimana? Beberapa penelitian belum membuktikan bahwa si virus corona itu akan menularkan melalui udara. Lain dengan kuman TBC misalnya. Itu dari udara dia bisa menular kalau kita hirup. Kalau ini enggak, dia begitu keluar, ya, dia akan mati dalam hitungan jam. Jadi dia tidak akan menularkan melalui udara. Tidak, istilah penularan melalui udara itu dikenal dengan airborne. Airborne ini baru terjadi di mana? Di rumah sakit, di penderita yang mengalami penderita virus corona ini, kemudian dia ditangani di ruangan gawat darurat, dilakukan misalnya intubasi itu membuat saluran napas jadi terbuka, itu dia batuk, dia terlontar virusnya, kemudian ada dokter yang dekat, ada perawat atau ada keluarganya yang menunggu, itu baru bisa menular, tapi waktunya nggak lama. Jadi kalau di luar Anda olahraga keluar sebenarnya masih boleh, asal jangan ketemu orang, jangan Anda belanja beli makanan atau apa dengan pedagangnya yang kebetulan pedagangnya menderita COVID, akhirnya berkomunikasi ada droplet, itu yang nggak boleh. Kalau Anda jalan sendiri di luar dengan lingkungan yang sepi, misalnya hanya Anda jalan atau ketemu orang 1-2 jaraknya jauh, nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Oke, ini untuk sesi 1 terakhir di 1 pertanyaan dari nasabah dengan inisial SS.
jika kita terjangkit virus ini, apakah kita harus isolasi mandiri dulu di rumah atau langsung ke rumah sakit nih, Dok? Ya, benar sekali. Isolasi mandiri dulu, sendiri di rumah. Terutama buat orang-orang yang usia muda. Usia muda itu berapa? Di bawah 50 tahun. Tapi hati-hati, buat orang yang usia tua harus langsung ke rumah sakit. Kenapa? Karena orang yang usia di atas 50 tahun itu rentan terkena penyakit ini, dan kalau dia positif, itu rentan terjadi komplikasi. Komplikasinya apa? Menyerang paru-parunya. Apalagi buat orang-orang yang tertular, kemudian dia riwayat penyakit sebelumnya, ada pernah serangan jantung, punya diabetes, punya asma, atau pernah radang paru-parunya, itu harus segera dibawa ke rumah sakit. Karena kita khawatir akan komplikasinya. Tapi kalau seperti Andre yang masih muda begini, kena ya, nggak perlu, Anda harus mandiri di rumah, isolasi mandiri di kamar sendiri, jangan kontak dengan anak, istri, atau saudara, jangan. Anda di kamar makan gelas harus sendiri, itu. Ya, jadi kenapa? Karena dalam suasana gini rumah sakit juga full, ya, susah, penuh. Jadi selama seperti Anda masih muda, Anda isolasi mandiri, dia akan sembuh sendiri. Karena ini kan penyakit virus. Virus itu self-limiting disease. Artinya tubuh akan melawan, akan menyembuhkan. Pasti bisa sembuh selama daya tahan Anda kuat. Itu. Jadi daya tahan kuat, Dre, saya ingin tekankan. Ini penting. Pentingnya, satu, mencegah dia masuk ke tubuh kita. Kedua, kalaupun kita tertular, daya tahan kita kuat, dia akan melawan. Jadi tidak akan menyebabkan kematian. Ya, jadi nggak usah khawatir. Kita pasti menang melawan COVID, tapi tingkatkan daya tahan tubuh Anda. Oke, Dok, ditahan dulu karena saya coba untuk announce dulu mengenai voucher. Jadi sesi kedua nanti akan kita lanjutkan. Saya minta waktunya sebentar. Kita kan untuk kita semua nih, Dok, silakan. Quote saya adalah, Anda jangan terlalu khawatir dengan virus ini, tapi tetap kita harus waspada. Lakukan yang namanya social dan physical distancing, menjaga jarak, dan Anda jangan malas cuci tangan. Kemudian jangan pernah sering-sering pegang muka Anda, apalagi pegang mulut atau hidung. Dan tingkatkan daya tahan tubuh dengan melakukan yang namanya pola hidup sehat dan bugar, 5S. Ya, itu saya kira. Oke, thank you banget, Dok, ya. Stay safe and stay healthy ya, Dok, ya. Oke, Bapak Ibu semua, nasabah prioritasnya, standar catat, selamat. Jangan takut, kita harus lawan. Sampai ketemu di lain kesempatan. Oke, thank you, Dokter Samuel.